biasanya ada berapa titik? Biasanya sumber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nah, 8. Minimal 6. 8, 9 malah. Istimewa, 9 Wali Songo. Ini boleh dilihat. Pamor sumber itu, sahabat pusaka Jawa itu sebagian pecinta keris beranggapan bahwa tuah dan angsarnya adalah rezekinya tidak pernah putus seperti mata air. Betul. Ditambah dengan perdaringan kepak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus dari penyakit virus corona. Hari ini saya OTW kepada pameran keris di Brebes, tepatnya di Heritage Rest Area Banjaratma Jalan Tol. Saya akan mereview beberapa pusaka yang tentunya yang dipamerkan di sana. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan teman-teman Tosanaji dari Paguyuban Tegal dan sekitarnya, dan bisa memberikan satu pencerahan kepada sahabat Pusaka Jawa yang ingin belajar tentang Tosanaji, dan juga memenuhi kehausan sahabat Pusaka Jawa untuk melihat warisan budaya leluhur kita yang adiluhung, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi tonton terus channel saya agar sahabat Pusaka Jawa lebih paham, setelah paham lebih mengenal, setelah mengenal akan jatuh cinta, dan setelah jatuh cinta akan lebih respect, memelihara, bahkan sampai melestarikan. Oke sahabat Pusaka Jawa, untuk demi keamanan saya dalam berkendara, saya akan sudahi saja karena ini saya sedang menuju tol. Oke sahabat Pusaka Jawa, nanti kita akan berjumpa lagi di pintu tol, di pameran di sana. Semoga Allah meridhoi, diberikan kelancaran, tidak ada halangan satu apapun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ini. Kalau dibikin baru bisa juga. bikin, cuma Nilai historisnya hilang. sama warna di sini. Iya. Tak bikin. Nggak, yang nih. Kalau keris yang Baru. yang lama. Oh, iya. Yang pada ini ke air. Warna abu, warna hitam, dan warna silver pada bawah. Ini selorok namanya. Nah, selorok ini abu-abu, besinya ini warna hitam, dan ini pamor bisa dari nikel, bisa dari meteoroid. Ciri khas besi fisik ya kita ya. Kita fisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah saya sudah sampai di pameran keris Mataram Jaya di Heritage kilometer berapa ini? 260B. Kilometer 260B di Jalan Raya Tol Banjaratma, dan tepatnya di Brebes. Dan seperti biasa, sang pangeran tidak pernah capek dalam mengedukasi generasi milenial ya. Pastinya kalau ketemu dengan pangeran penuh dengan canda tawa,
Sersan. Dan kali ini biar pangeran yang banyak ngomong. Pangeran yang mau dibawa Kris apa pangeran? Silahkan. Boleh, mungkin Kris Madura ya. Siap. Madura. Belum pernah dibahas. Madura Sepuh. Madura Sepuh Mukoso. Mukoso. Siap. Ah, Seperti ini. Ini silakan pangeran. Warongkonya dulu pangeran. akad royal ya. Ini. Mantap. Warongkonya khas Madura. Khas Madura ukiran Kiran. Handle-nya Donoriko. Donoriko. Donoriko artinya dono berarti dunia, Riko kamu. Jadi perlambang bahwasanya kehidupan kamu akan terlihat dari kelakuan kamu sendiri. Seperti ini. Siap itu dengan kupingannya, ukiran dan kupingnya. Dalam ini ukirannya juga dalam. Istimewa sekali. Dapurnya apa sang pangeran itu? Kalau dapurnya biasa, Silakan. dapur yang sederhana lah. Brojol. Brojol. Oke, kita membabar brojol lagi. Brojol filosofinya adalah mempermudah sesuatu dalam mengeluarkan sesuatu. Silakan Pak Pangeran. Brojol. Ini Mantap. Miring Pak. Hai. Bilanya tebel ya? tebal, khas Madura. Madura, Sepuh. pamornya gaji, Pamornya gaji gede-gede. gede. Bior, Bior, kebek, pamor royal. pamor Tumplek. royal. Tumplek. Ya, termasuknya menurut saya istimewa. Istimewa. Sampai di bawah juga ini. Betul, ini pamor istimewa. Jadi pamor Ada royal. pamor nyumbernya juga. Ada di bawahnya. Ini Wih, dahsyat. pamor sumber. Oke. Biasanya Madura Koso itu pamornya Suka. biasanya kan cuma di tengah-tengah gitu. Iya. Ngeblok, blok Iya. banyak. Kalau ini hampir di fullin gila. Istimewa. Ini sama dengan berapa? Ini 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Termasuk ya awal-awal lah. Siap. Nah, kalau ini biasanya pamor mau pedaringan kebak atau wasuta? Kita lihat. Kalau dilihat dari ini lebih pedaringan kepak kali ya, karena Pedaringan. bulatannya lebih banyak dan pedaringan kepak lebih kuahnya lebih kuat daripada wasutah. Kalau wasutah kan sahabat pusaka Jawa cuma 2. Pertama untuk memudahkan mencari rezeki, kedua ketentraman. Tapi kalau pedaringan kepak ada plusnya untuk protek dari guna-guna dan kewibawaan juga. Silakan. Ditambah lagi ini pamor yang bulat-bulat di sumber di gonjo. Di depan ini juga bisa disebut pamor sumber. Apalagi di bawah Bawahnya sini. ada berapa titik? Biasanya sumber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nah, 8. Minimal 6. 8, 9 malah. Istimewa, 9 Wali Songo. Ini boleh dilihat. Sama Pamor sumber itu sahabat pusaka Jawa itu sebagian pecinta keris beranggapan bahwa tuah dan angsarnya adalah rezekinya tidak pernah putus seperti mata air. betul. Ditambah dengan pedaringan kepak istimewa di Jabari sendiri. Ya, seperti itulah yang tadi sudah dibicarakan bahwa keris Madura Sepuh, karya Empu Koso, Koso. bentuknya biasanya gede, istilahnya tebel, gagah, wirowo, ditambah pamornya yang begitu royal, Royal, gaji ya, gaji, terus beling, Bulbilah. full bila, termasuk istimewa, ditambah pamor sumber. Jadi Ini Dwi Pamor sahabat pusaka Jawa. Dwi Pamor nilainya lebih mahal daripada 1 pamor. Ya, kau lihat. Ya tergantung siapa yang Yang beli. yang beli. Mengerti ini. Kalau saya mau beli ya nggak bilang gitu. Iya, siap. Kalau saya mau Oke. beli ya, wah kita murah. Murah. Kalau saya mau jual ya karena itu diangkat ya. Pelanggar. pelanggaran ya, Pelanggaran, pemirsa. oke. Jangan ditiru itu. Don't try this at home. Ya. Nah ini ya paling begitu sih ya. Cuman pembabarannya seperti itu. Tantingannya juga seperti itu. Ini dari handle sendiri kan punya filosofi sendiri Donoriko. Donoriko berasal dari kata dunia Riko, dunianya kamu. Dalam arti begini, kamu akan kelihatan di kelakuan setiap hari kamu itu lebih condong ke spiritual apa ke duniaan. Kalau ketika kamu condong ke spiritual, kamu lebih banyak ibadah di masjid, wirid, sarungan. Tapi kalau kamu lebih banyak ke materi, berarti kamu lebih banyak bekerja. Itu dunia ruga seperti itu. Nah, kalau tadi filosofi brojol adalah brojoli. Brojol sendiri kalau menurut Serat Sentini itu awalnya dipesan oleh Prabu Kuda Lalean dari Pajajaran memerintahkan kepada Empu Windu siapa ya? Kemarin saya lupa saya membahas ya. Nah itu dapur petok dan brojol.
Dan brojol ada dua, brojol sepuh dan brojol yang baru, dalam arti brojol sepuh Pajajaran Limbok Sombro. Dengan ciri-ciri bilanya antara 15 cm sampai 19 cm. Bilanya tipis, pejetannya kadang dangkal, terus ada pejetan kayak tangan, gonjonya iras. Kalau brojol yang setelah dari Limbok Sombro seperti ini sahabat pusaka, bilanya sedang antara 30 cm sampai 37 ya. Ya 37 Gituan. Kebetulannya 37. Ini istimewa. Kalau ini warangka Warangka Madura. Warangka Madura kenapa identik dengan kayak Kuda itu di Joko Tole. Ada sejarahnya. Itu kudanya Joko Tole namanya Megaremeng. Megaremeng kuda Pegasus. Ada sejarahnya. iya kadang kuda sama sayap ya Iya, Pegasus. Kuda Pegasus. terbang karena bisa terbang, itu punya Joko Tole kudanya. kebanyakan makanya seperti itu. Dan ini handle Donoriko kenapa bentuknya kalau di mata saya itu kayak celeng ya, Jadi enggak segini sahabat kepala pusaka Jawa. celeng apa ya. Donoriko ini sebenarnya stilasi dari, tak jabarkan ya. Ini handle Donoriko ini masuk berkembang setelah Islam masuk. Ciri-ciri dari Donoriko kenapa berkembang? Ini adalah orang lagi ibadah merunduk. Kalau yang maaf nih, kalau yang zaman dulu kan kuda bajang, Ya, langsung stilasi jelas. Iya. Kuda bajang, Betul, yaksa, betul, ya. iya. Tapi kalau sudah Islam kan agak disamar-samarkan lah. Nah ini seperti ini. Donoriko itu gambarnya sebenarnya ini lebih orang beribadah merunduk. Ini Donoriko. tapi kenapa di mata saya kok kayak kepala binatang gitu ya? Ah itu tadi. Kayak ini seperti mata celeng, Mm-mm. ini taringnya gitu. Iya, iya. Jadi memang kalau dari literatur yang saya baca seperti ini. Jadi ini sebenarnya stilasi gambaran manusia lagi ibadah begini. Cakep. Iya lagi sholat begini. Dan ini Donoriko berkembang setelah Nusantara masuk Islam. Oke sahabat pusaka Jawa, bagus sekali. Ini satu, ada lagi mau yang mana? Silakan. Mungkin pokoknya yang di sini pasti yang istimewa. Ini kok saya banyak lihat yang baru ya. Ya. Jadi silakan pangeran. Itu Ini Mas, sudah benar ya? minumnya Boleh? tadi lu. Ini saya tahu pusakanya pangeran nggih. Pusaka ageman. Cok. Ini pusaka agemannya Tadi ini. yang pengunjung tadi dari mana tuh? Langsung lihat ini. Wah ini nih. Ya, silakan. Nah, ini sih sederhana sekali bentuknya. Ya mungkin dari saya dapat ya sudah seperti ini. Mungkin dipertahankan biar kelihatan unik aja ya. Siap. Hitam. Jadi, Saya suka yang hitam. Enggak dikasih pernak-pernik, Iya. pendok juga enggak. Ininya juga Bawaan sesuai- aslinya ya? Bawaan aslinya seperti ini. Kadang begini pangeran. Jadi begini. Ada sebagian pecinta tosan aji yang memang suka uah. Kalau uah berarti dia direstorasi, Diperindah. diperindah. Ada yang suka dari asalnya. Ini paling ya saya bersih-bersihin aja sih. Saya Gebek lah ya. gebek supaya Gebek. cuman ya ini pada rusak-rusak ya saya biarin. Ini Gayaman Solo. So, Silakan dibuka. wilahnya Wih, iya. Silakan, sang pangeran babar nanti Ini- baru saya ngasih tambahan. ini aja. sih Kris Deso, Wih, Kristen sembarangan. Kebon nih, Kebon, Kebon. Mas Deso. Kebon. Pamornya Junjung Derajat. Siap. Junjung Derajat seperti ini. Nah, ini gandiknya tinggi. Iya. Kebun gandik setinggi ini kayaknya masuk ke Pajajaran. mungkin. Siap. Ke Pajajaran. Kalau dilihat dari ricikannya Pajajaran. Pajajaran. Oke. Ini. Pamornya pun Pamornya tebel-tebel, istimewa. gede-gede. Pamor miring. Pamor miring ini yo Kris Desa. Kris Desa tapi yang megang Mangaran. Oke, sahabat pusaka Jawa. Ini begini sahabat pusaka Jawa. Saya sih nambahin saja dari sang pangeran. Bahwasanya Mahesa Lajer, ini kan Mahesa Lajer ya, Iya. atau Kebo Lajer. Kebolajer. Kalau Mahesa banyakan yang loh. Nah, Mahesa. ya. Kebolajer lah. Oke lah, Kebo Lajer. Jadi Kebo Lajer filosofinya begini. Kebo itu orang dulu, sahabat pusaka Jawa, itu ketika menamakan sesuatu yang baik dengan perlambang. Kebo mempunyai karakter kuat, ulet, nurut, pekerja keras,
dia bisa hidup di dua, pada saat paceklik nggak ada air pun bisa hidup, pada saat ada air pun hidup. Diharapkan yang punya keris ini berarti dia mempunyai kemauan yang kuat, ulet, tidak mudah pantang menyerah, take action, orang akan ngomong, orang akan protes, kerja, kemudian dia penurut terhadap Umaro, Ya. ulama, orang pakai protes lah ya. Lajer itu artinya lurus, jadi dia lurus. Seperti itu. Dan kalau bahasa pangeran ini keris wong desa salah. Karena apa? Ini dulu yang megang Bupati Wedono. Karena Kebo Lajer mempunyai tuah dan angsar, satu untuk menghalau hama tanaman, menghalau penyakit ternak, ketiga wabah penyakit lingkungan sekitar, dan ini dipegang para bupati dan Wedono. Kalau pangeran itu biasa ya merendam ini kayak wong desa karena kebo. Padahal orang-orang dulu Mahesa Nabra, ya kan, Gajah Mada. Semua orang-orang orang besar, patih-patih pun kebanyakan pakai mahesa, pakai kebo gajah, kebo Anabra, Maya seperti itu. Nama-nama patih ya terutama di yang Hindu Buddha ya. siap. Hindu Buddha. Pada zaman itu memang penambang hewan yang kuat. Hewan yang kuat. Jadi cuman memang ini ada peralihan pengertian setelah kesini-sini kan pasti menyebutnya kebun. Iya. Ke desa, kebun desa. Iya. Karena memang kesini-sini memang orang jadi mengartikannya karena kebo banyak kan di desa, kebo petani, terus kebo hidupnya sengsara. Iya. Padahal ya enggak. Ini kalau ini kan kebun kan lebih cenderung ke daerah timur. Kalau disamakan ya, tuah dan angsa disamakan sama dengan hujan. Hujan banyak persis samanya. Tuahnya buat pertanian yang tadi yang dibilang. Nah ini kalau ini punya nilai plus sahabat pusaka Jawa, ini pamornya junder ya. Junjung derajat biar yang jelasin tentang pangeran, junjung derajat perusahaan ya. Junjung derajat sama dengan filosofi-filosofi yang misalnya di batu akik segala macam memang dipercaya tuanya untuk menaikkan derajat seseorang. Kalau yang istilahnya berputar dengan pekerjaan di pemerintahan ya supaya jabatan, tapi enggak dipungkiri juga bisa dipegang oleh orang yang pengusaha. Karena derajat itu juga bisa menaikkan usaha-usaha yang dia sedang dia kerjakan, bisa menanjak, ataupun orang yang pekerja karir swasta, jadi karir bisa menanjak juga. Intinya begini, orang yang masih aktif dengan keduniaan Ya. Itu ya, entah itu pedagang, itu pekerja, pasti kan memang ada peningkatan status sosial. Dan entah kenapa tuah ini pun sepertinya ada untuk kanuraganya juga. Ya pasti. Entah itu hanya perasaan saya saja atau ya istilahnya untuk protek juga. Siap. Untuk protek. Yang memang junjung derajat seperti itu. Ya. Proteknya juga rata-rata ada protek. Rata-rata karena pamor mirip. Ya. Terus dia memang untuk menjunjung derajat pun pasti harus protek, butuh. Barangkali disikut. Kan mumbul dihajar. Disikut, sliding tackle ya kan. Orang tangi maning. Makanya ya itu. Ya mungkin itu hanya perasaan saya saja tapi mungkin ya jadi begini sahabat pusaka Jawa. Kita dalam membabar keris memang tadi saya dapat imbokan dari orang Surabaya. Mas O kalau membabar keris antara esoterik dan esoterinya dong sekalian, jangan cuma esoterinya aja. Ya. Nah, ini kan kita bahas tadi esoterinya ya, esoterinya tadi esoterik itu karena mengapa tidak banyak dibahas di YouTuber secara terbuka karena ya itu cenderung nanti satu klinik terus ria, kedua terus kadang nanti imbasnya nanti membuat orang jadi ke arah spiritualis yang nanti yang tidak senang dicaprak blacklist sirik seperti itu. Makanya orang esoterik lebih tertutup, lebih empat mata, lebih ditunjukkan bonus bahasanya eksoterinya saja. Tapi makanya saya tadi bilang enggak bilang ini pasti seperti ini, pasti seperti enggak. Saya tadi bilang secara halus, kok perasaan saya ya seperti itu ya. Kok perasaan saya ya. Tapi kan ini kan pegangannya pangeran, dia yang merasakan sendiri. Jadi wajar dia bisa punya karena dia merasakan. Jujur ini ageman saya. Ageman. Dari saya mohon maaf bukan untuk merendahkan pusaka-pusaka saya yang lain. Yang lain itu saya anggap saya rawat sebagai berarti tindih. Panglimanya ya. Saya anggap itu koleksi. Keindahan.
eksoteri, tapi khusus untuk yang satu ini pelengkap pakaian saya. Siap. Alias agema. Siap. Ya, jadi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada bisa melihat langsung agama. Biasanya kalau untuk agama tidak pernah ditunjukkan. Tidak pernah saya tunjuk. Tapi kalau kita kan generasi milenial nih, saya 17 tahun kok agama 40 tahun. Rada Rada miri. rada belandrang lah. Landrang. Oke. Silakan. Nih, ageman. Ini ya, terus agema saya. Nah, kelihatan tuh. Seperti ini. Bilahnya tipis ya karena usia. Dan kebul aja tidak ada yang tebal, rata-rata tipis. Tipis. Nah, Saya punya persis kayak gini. Cuman tidak jundel. junder. Tidak jundel. Lupa saya panggung kelengan apa. Kalau ini cincin saya ini. Asik, bonus. Virus ya? Virus. Versi ya? Versi. Siap. Kebanyakan memang entah kenapa agama saya cukup bukan cuma satu. Tapi kebanyakan memang saya punya ada lagi Apa lagi? kebo lajer juga, namanya patulan. Itu Patulan apa? yang saya protek juga sama kerezekian saya ya percaya diri sendiri aja. Itu saya jadikan. Kalau ini saya mau jadikan teman untuk ya seperti Ya itu. karena usaha kau agung kan banyak, cuman mungkin yang cocok di hati yang itu pasti kan ada sesuatu. Jadi bukan yang istilahnya yang kayak kemarin Toya Mambut segala macam. Saya Pamuk padahal kan secara bagusan Toya Mambut. secara finansial, Iya. secara nilai ekonomis Lebih ya bagus dari jauh. Mama. Cuman saya itu yang miss itu ini. Dan semua yang kalau orang posting kebo, Iya. pasti mata saya melotot gitu. Dasar seneng kebun ya. Dasarnya seneng kebo. Gitu. Oke. Keboan, entah itu yang kebo tepi juga ada. Kebo. Cuman kan memang keboan agak sulit juga ya. Kecuali kebo lajer, kebo tepi aja agak susah ya. Apalagi yang kebo-kebo yang lain, kebo kantong, Iya. kebo saluru, kebo giri, agak susah. Gitu. Yang umum lah jelas. Lajer. Kalau memang saya sih memang panyuwune maning Gusti ya iso kebo-kebo pada kumpul saya semua gitu. Asik. Kebo kantong. Amin. Silahkan datang ke kebo kantong, Amin. kebo Ajak saluru. aku mau disuruh. Gitu kan. Akhirnya nanti kita bicaranya empat mata aja. Siap. Transaksi. Transaksi. Siap, oke. Oke, sahabat Pusaka Jawa, closing untuk closing. Biasa Untuk untuk pemirsa yang menonton ini channel pesan buat generasi muda. jangan lupa yang pertama untuk sutradaranya jangan lupa klik subscribe lonceng teng ya. Thanks, siap. Jangan lupa dan jangan lupa lo pangeran lo. Ini Ketemu sahabat Pusaka Jawa. Saya bingung ini. Pusaka Jawa Official kayaknya khusus YouTuber yang khusus ini saya Mataram Jaya mulu ya. Mataram Jaya terus ya, Allah mohon maaf Karim lah. ya. Oke. Nah ini kami sedang edukasi pameran dan edukasi Tosan Haji di Festival Art and Heritage Festival 2020 Jawa Tengah. Kebetulan di sini kita berpartisipasi mengedukasi masyarakat yang nanti mungkin akan mampir. Kebetulan hari ini ramai banget. Hari ini ramai banget. Alhamdulillah ya. Saya respon bagus. Bahkan saya pertanyaan-pertanyaan yang agak Susah dijawab. Kadang susah Muncul dijawab. karena banyak orang yang tapi bertanya. tapi untungnya saya ngimos gitu loh. Saya kadang-kadang ngimosnya metu gitu. Karena supaya bisa dijawab kepuasan publik segala Iya betul. Oke. Kadang-kadang ngimosnya metu gitu. Eh. Ya, silakan bagi yang ingin mampir mumpung bisa ketemu kami di sini. Mau tanya apapun silakan. Oke. Mau tanya silakan untuk menjawab dengan sesuai pakemnya, Iya. sesuai literasi. Iya. Nah, sukses terus untuk channel Siap Pusaka Jawa Pusaka Official. Jawa Amin. Official. Terima kasih sudah support Mataram Jaya. Siap. Oke, sahabat Pusaka Jawa di mana-mana berada, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.